Hai hai, ketemu lagi dengan Bu Desi. Hari ini kita bakal bahas tentang resiliensi. Oke, sudah siap untuk pembahasan kita pada hari ini? Nah, apa sih yang menjadi latar belakang resiliensi gitu kan? Resiliensi itu adalah kemampuan individu dan kelompok untuk beradaptasi serta bangkit dari situasi sulit menjadi kunci dalam menghadapi tantangan seperti terjadinya bencana dan krisis. Ini melibatkan aspek emosional, psikologis, dan sosial, serta bukan hanya soal kekuatan fisik. Individu yang resiliensinya baik mampu mengelola emosi negatif dan melihat tantangan sebagai peluang untuk belajar. Dukungan sosial dari keluarga dan masyarakat juga sangat penting dalam membangun resiliensi yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan akses terhadap sumber daya. Masyarakat dengan struktur yang kuat memiliki kapasitas lebih besar untuk mengatasi krisis. Selanjutnya, kita bahas apa saja sih pada pertemuan kali ini? Nanti kita akan bahas mengenai pengertian resiliensi, kenapa penting aspek resiliensi, prosedur peningkatannya seperti apa, dan bagaimana sikap menghadapi masalahnya dalam konsep Islam. Oke, sudah siap? Oke, Yasinda dan Lopez menambahkan bahwa resiliensi mencakup adaptasi baik dalam kondisi merugikan dan Yu serta Zhang menyebutnya sebagai kemampuan untuk bertahan setelah kejadian traumatis. Ruten dan rekan-rekannya menggambarkan resiliensi sebagai proses dinamis yang membantu individu kembali ke kondisi semula dengan cepat setelah mengalami stres. Secara keseluruhan, resiliensi adalah proses adaptasi yang penting dalam menghadapi tantangan hidup. Apa sih karakteristiknya? Jadi ada karakteristiknya yaitu pertama itu mampu melihat perubahan atau stres sebagai tantangan atau peluang, memiliki komitmen, mengakui keterbatasan pengendalian, berperan dalam memberikan dukungan pada orang lain, memiliki kedekatan dan kelekatan yang aman dengan orang lain, dan memiliki tujuan pribadi atau kolektif, memiliki self-efficacy. Oke. Yang lainnya karakteristiknya itu tahan terhadap efek stres. Jadi mampu bertahan terhadap efek stres, terus mampu melalui kesuksesan, memiliki rasa kontrol yang realistis atau pilihannya, memiliki selera humor, mempunyai pendekatan yang berorientasi pada tindakan, toleran terhadap pengaruh negatif, dan memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, bersikap optimis dan berkeyakinan. Kalau menurut Rutter, resiliensi adalah keberhasilan menghadapi masalah, bukan menghindarinya ya. Sedangkan Rayfitz dan Sete mengatakan resiliensi itu adalah kemampuan beradaptasi dan mengatasi tekanan hidup. Gitu ya. Mampu beradaptasi dan mengatasi tekanan hidup seperti kita hebat ini. Sedangkan Rothbard mengatakan resiliensi adalah kemampuan menghadapi dan menjadi kuat atas kesulitan dapat dimiliki semua orang. Sedangkan Liu et al. Mengatakan variabel fokus pada hubungan individu dan lingkungan dalam membentuk resiliensi dan person fokus, dia bagi dua ya, variabel fokus dan person fokus, yaitu fokus pada perbedaan individu dalam merespon kesulitan. Selanjutnya pentingnya aspek resiliensi. Resiliensi itu telah dikenal sejak lama dalam cerita agama, budaya, dan tokoh besar dunia yang menggambarkan ketangguhan menghadapi kesulitan, seperti para nabi dalam agama-agama samawi, dalam psikologi, ketertarikan terhadap adaptasi individu terhadap lingkungan dimulai sejak abad ke-19 dan semakin berkembang pada abad ke-20 melalui kajian motivasi, kompetensi, dan self-efficacy. Namun, banyak studi juga menyoroti sisi negatif
anak dan remaja dalam lingkungan beresiko tanpa mempertimbangkan perbedaan individu. Les Murphy mengkritik pendekatan tersebut dan mendorong studi tentang resiliensi. Sejak 1970-an, para peneliti mulai fokus pada anak-anak dengan resiko tinggi, misalnya faktor genetik, kemiskinan, yang tetap mampu berkembang secara positif. Fenomena ini melahirkan istilah seperti stress resistant, invulnerable, yang paling umum digunakan resilience, yang menggambarkan kemampuan individu untuk bertahan dan berkembang di tengah tekanan dan resiko. Selanjutnya, manfaat resiliensi itu apa sih, Bu Desi? Nah, yang pertama yaitu mengurangi resiko gangguan mental, termasuk stres, depresi, dan kecemasan. Yang kedua itu mampu lebih cepat pulih dari kegagalan dan trauma yang dialami. Yang ketiga, menyesuaikan diri lebih cepat dengan perubahan hidup, baik positif maupun negatif. Selanjutnya, yaitu meningkatkan kemampuan dalam berinteraksi dan membangun hubungan yang sehat. Dan yang kelima, menjaga kesehatan fisik dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Sekarang apa sih fungsi resiliensi itu, Bu Desi? Yang pertama itu overcoming, yaitu kemampuan untuk menyikapi permasalahan dengan cara positif dan mengontrol kehidupan diri sendiri. Kedua itu steering zouk, itu kepercayaan diri atau self-efficacy bahwa individu mampu mengatasi masalah dan menguasai lingkungan mereka. Yang ketiga, bouncing back, yaitu proses pemulihan dengan gaya coping yang berorientasi pada tugas, rasa yakin bahwa hidup dapat dikendalikan dan kemampuan untuk kembali ke kehidupan normal. Yang keempat itu reaching out, itu menggunakan resiliensi untuk memperoleh pengalaman hidup yang lebih bermakna dan positif. Selanjutnya, prosedur untuk peningkatan resiliensi menurut Relfits dan Set tahun 2002, yaitu pertama emotion regulation, yaitu pengaturan emosi, yaitu kemampuan untuk tetap tenang dan terkendali dalam kondisi menekan, khususnya saat menghadapi kegagalan. Yang kedua itu impulse control atau pengendalian diri, yaitu mengatur dorongan diri agar perilaku tetap terkendali dan tidak melampaui batas. Yang ketiga, ya, yaitu optimisme, yaitu kepercayaan bahwa keadaan akan membaik dan keyakinan untuk mengontrol hidup serta masa depan. Yang keempat itu causal analysis, yaitu mengidentifikasi penyebab masalah untuk mengambil tindakan yang tepat dan menghindari keputusan yang merugikan. Yang kelima, ada empati, yaitu kemampuan merasakan dan memahami perasaan orang lain untuk mengurangi konflik. Yang keenam, yaitu self-efficacy atau efikasi diri, yaitu keyakinan bahwa diri kita mampu memecahkan masalah dan mencapai kesuksesan yang memotivasi tindakan untuk menghadapinya. Yang ketujuh adalah reaching out, itu kemampuan meraih tujuan, yaitu kemampuan untuk memperbaiki dan meraih tujuan meskipun takut gagal. Oke, selanjutnya bagaimana sih Bu Desi sikap kita sebagai orang Islam dalam menghadapi masalah? Yaitu yang pertama itu resiliensi dan perspektif Islam. Al-Quran sebagai panduan hidup mengajarkan tentang ujian dan cobaan yang dihadapi oleh umat terdahulu sebagai bagian dari kehidupan yang harus dihadapi dengan sabar. Sabar ya. Resiliensi sebagai kewajiban. Resiliensi dalam Islam merupakan ujian keimanan dan ketangguhan seseorang untuk bangkit dari kesulitan. Gitu ya. Sedangkan yang keduanya itu adanya konsep kelapang dadaan atau al-samhah, yaitu kemampuan psikospiritual untuk menerima kenyataan yang tidak menyenangkan dengan tenang dan terkendali. Contohnya menghadapi bencana alam, kesulitan ekonomi dan tekanan sosial dengan ketenangan dan rasa kontrol. Menghadapi situasi sulit diperlihatkan pada korban bencana, kelapangan dada mereka dalam menerima musibah. Ciri pribadi yang lapang dada itu seperti apa sih Bu Desi gitu kan? Yaitu mempunyai
Kesadaran spiritual, yaitu menganggap kesulitan sebagai ujian dari Allah. Yang kedua itu kesiapan psikologis, mempersiapkan diri untuk menerima ujian kehidupan. Yang ketiga, keyakinan pada diri, keyakinan bahwa beban yang diberikan tidak melebihi kemampuan. Selanjutnya itu pertobatan, yaitu memohon ampunan atas dosa yang telah menjadi penyebab kesulitan. Yang selanjutnya pencarian hikmah, mengambil pelajaran dari setiap peristiwa dan melihatnya sebagai kesempatan untuk berkembang. Yang terakhir yaitu berpikir positif. Positif ya. Yaitu keyakinan bahwa setelah kesulitan akan ada kemudahan. Faktor yang mempengaruhi kelapangan dada itu apa sih Bu Desi? Yang pertama itu keimanan. Ya adalah kesadaran akan takdir baik dan buruk itu ditetapkan oleh Allah. Yang kedua zikir membantu memperkuat kelapangan dada. Yang ketiga itu tingkat penderitaan. Semakin berat penderitaan, semakin besar kemungkinan untuk menerimanya dengan lapang dada. Gitu ya. Yang keempat itu sumber penderitaan. Menerima penderitaan yang dianggap sebagai takdir dari Tuhan lebih mudah daripada yang disebabkan oleh ulah manusia. Seperti itu ya. Oke, dari usia orang lebih tua cenderung lebih lapang dadanya karena pengalaman hidup yang lebih banyak. Lingkungan juga mempengaruhi juga. Lingkungan yang mendukung akan memperkuat kelapangan dada seperti di pondok pesantren seperti itu ya. Selanjutnya itu pengalaman penderitaan sebelumnya. Pengalaman penderitaan di masa lalu membuat seseorang lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan, akan lebih kuat resiliensinya. Oke, semuanya kita sudah berakhir ya pertemuan pada hari ini. Semoga kita bertemu lagi pada kesempatan lainnya. Dadah.